Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga selamat hari Minggu. Sebentar kita mau semua beribadah kepada Tuhan harinya Tuhan. Sebab kita menanti-nantikan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Kita mencari Tuhan, karena Tuhan ialah Allah yang besar, Maha Kuasa dan Maha Kuat. Bersama dengan Yesus kita akan tampil lebih daripada menang. Jangan sampai kita tidak beribadah. Semua setiap kita beribadah kepada Tuhan. Karena beribadah kepada Tuhan suatu keharusan. Baca di dalam Keluaran pasal 23-25, harus beribadah kepada Tuhan. Di situ Tuhan akan memberkati kita dan Tuhan lindungi kita, dijauhkan dari segala malapetaka, penyakit semua. Di dalam perlindungan Tuhan terbukti nyata saya bersama Bapak Ibu senantiasa sehat. Saya tidak pernah absen. Sudah hampir 3 tahun memberitakan firman terus pagi malam. Terbukti nyata bahwa Yesus bersama Bapak Ibu, bersama kita semua. Karena Tuhan kita, Tuhan yang besar, Maha Kuat, Maha segala-galanya. Itu saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan Yesus besertamu dalam buku Tabernakel Glory nomor 204. Karena tema firman Tuhan, kita akan baca atas rahmat anugerah Tuhan, Nahum pasal yang kedua. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikian firman Tuhan. Ini menjadi lawan siapa? Iblis. Orang-orang tidak takut akan Tuhan. Ya, orang fasik, jahat, hidupnya tidak benar, melawan Tuhan, Tuhan menjadi lawannya. Kalau Tuhan menjadi lawan, hancur saudara, ya. Oleh itu mari kita senantiasa minta penyertaan Tuhan. Hari-hari kita minta Tuhan, pimpin hidupku, Engkau Yesus besar-besartaku. Amin. Yesus besertamu. Amin. Haleluya. Manis dan senang lindungannya, alai menjagamu, Tuhan jaga kita semua anak-anaknya. Janganlah takut di malam gelap, Yesus besertamu. Amin. Di bawah naunnya kau tetap, Yesus besertamu. Amin. Haleluya. Oh Yesus besertamu, besertaku juga. Manis dan senang lindungannya, alai menjagamu, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Kalau kakimu rasa lemah, Yesus besertamu. Tanganmu nanti dipimpinnya, oh Yesus besertamu. Amin. Haleluya. Oh Yesus besertamu. Manis dan senang lindungannya, alai menjagamu, Tuhan Yesus jaga, lindungi kita semua anak-anaknya.
Amin, haleluya. Apa kau sakit di dalam hatimu? Yesus besertamu. Jangan tanggung sengsara lagi. Yesus besertamu. Amin, haleluya. Oh Yesus besertamu. Amin, haleluya. Manis dan senang lindungannya, lalai menjagamu. Tuhan Yesus jaga kita semua anak-anak Yesus. Amin, haleluya. Yesus besertamu. Amin, haleluya. Manis dan senang lindungannya, lalai menjagamu. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Amin, haleluya. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesus beserta kita semua dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus beserta kita. Serahkanlah hidupmu hanya kepada Yesus. Percayalah, Yesus bersama kita. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikanlah mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Hari ini hari Minggu, kami mau beribadah kepada Tuhan. Ku siapkan hatiku untuk terima firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku, Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau hadir bersama kami di pagi yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat rahmat anugerah kasih daripada Allah Bapa di surga, penyertaan yang sempurna menyertai kami semua anak-anak-Mu. Dan kami semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mohon maaf.
Saya merasakan hadirat Tuhan pagi ini. Hari Minggu kita dipelihara sama Tuhan. Kalau Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kita semua, Yesus beserta kita. Tidak ada juru selamat lain, hanya Dia, Yesus. Oleh itu mari senantiasa kita mau dekat dengan Tuhan. Harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai Tuhan berkata, aku menjadi lawanmu. Tidak. Tapi katakan, aku hambamu, aku anakmu Bapa, aku milikmu, aku mencintai engkau Yesus. Haleluya. Janji Tuhan ada penyertaan yang sempurna. Dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Tadi firman Tuhan juga katakan dalam Yesaya 40 ayat 31. Tapi orang-orang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Kita menantikan Tuhan selalu. Kita rindu berjumpa dengan Yesus. Kita mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena ada penyertaan yang sempurna bersama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman. Atas kemurahan Tuhan kita baca Nahum pasal yang kedua. Karena Nahum ini tinggal satu pasal lagi, Bapak Ibu ya. Ya, puji Tuhan, nanti malam kita akan akhiri Nahum pasal ketiga ya. Sehingga besok pagi kita baca kitab Habakuk ya. Habakuk ini cuma 3 pasal saudara ya. Setelah Habakuk Sefanya. Tinggal 6 kitab lagi selesai saudara ya. Akhir Oktober ya. Itu kita sudah finish menyelesaikan perjanjian lama dari kitab Kejadian sampai kitab Maliaki. Oh, kemurahan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Saya tidak pernah bolos, Bapak Ibu juga jangan pernah bolos tidak mendengarkan. Dengarkan firman. Ini firman bukan dari saya. Ini firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu berbahagialah kalau Bapak Ibu sampai detik dengan setia membaca firman Tuhan, merenungkan. Ini Bapak Ibu jangan anggap ini mendengarkan saya. Bukan. Firman Tuhan. Ya, mulut saya juga dari Tuhan. Pikiran saya dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Ya, tidak ada dari manusia. Dan saya sampaikan ajaran firman Tuhan, bukan ajaran saya. Ini firman Tuhan. Ya, kita ikuti firman Tuhan. Saya manusia orang berdosa. Saya bukan juru selamat. Yesus Kristus juru selamat. Dia Tuhan. Kita sama-sama adalah anak-anak Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan. Semua kita bisa mati. Yesus mati dan bangkit dan hidup kekal selama-lamanya. Bahkan dia akan datang sebagai raja di segala raja. Amin. Mari kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca pasal 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Ayat yang ketiga, ini musuh merusakkan Niniwe. Perisai para pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berpakaian kimisi, kereta berkilat-kilat seperti api sulu pada hari yang melengkapinya, dan kuda-kuda penuh gelisah. Jadi kalau ceritanya saudara ini dari awal dikatakan di ayat 1, pembongkar maju terhadap engkau, ada penjaga di benteng, ya, pengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulan segala kekuatan. Ini yang berkaitan dengan kehancuran hukuman Tuhan kepada Niniwe, ya. Jadi Niniwe silakan kumpulkan segala kekuatan, ikatlah pinggang teguh, tapi semua akan hancur. Karena Niniwe ini ibu kota Asyur. Asyur itu ya, mereka itu raja-rajanya Asyur tidak takut akan Tuhan, ya, hidupnya di dalam kekejian dosa. Dia benci Israel, dia melawan Israel, tapi janji Tuhan di ayat yang kedua, Tuhan akan pulihkan Israel. Kebanggaan Yakub akan dipulihkan. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel dipulihkan sama Tuhan, karena Israel adalah umat pilihan Tuhan, ya. Ini firman Tuhan, bukan saya ngomong, ini firman Tuhan. Ya, oleh karena itu yang penting di sini, mari kita menjadi Israel rohani, yaitu hidup takut akan Tuhan. Menjadi anak, L-nya itu Israel, L-nya itu Allah. Israel anak Allah, ya. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan. Maka Tuhan akan pulihkan, Tuhan pembela kita. Kalau Tuhan pembela kita, siapa lawannya sudah? Manusia ciptaan Tuhan, dibikin mati sama Tuhan. Maka takut kita kepada Tuhan. Yang penting hidup kita harus benar, bertobat, ya. Israel seringkali dihukum sama Tuhan karena hidupnya tidak bertobat. Tapi kalau bertobat datang kepada Tuhan,
Tuhan sanggup memulihkannya. Ayat yang keempat, kereta melaju galak di jalan, kejar mengejar di lapangan, kelihatannya seperti suluh, berpacu seperti kilat. Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan, mereka tersandung jatuh di waktu berjalan maju. Mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota, sedang alat pendobrak sudah ditegakkan. Jadi ini terjadi kacau balau, saudara. Kalau Tuhan sudah hukum dunia, hukum ini Niniwe, kacau balau, saudara, ya. Semua dia bilang pasukan istimewa dikerahkan, mereka tersandung jatuh, semua akan hancur, saudara. Ayat yang ke-6, pintu-pintu di sungai telah dibuka dan istana menjadi gempar. Istana gempar, semua kacau balau. Manusia bisa hirup pikuk, sudah kacau, mencari ketenangan, mencari kedamaian, tapi tidak mendapatkannya karena hukuman Tuhan. Ayat yang ke-7, permaisuri dibawa keluar dan ditelanjangi, dan dayang-dayangnya mengerang, mengadu seperti suara merpati sambil memukul-mukul dada. Niniwe sendiri seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. Berhenti, berhenti, teriak orang, tapi tidak ada yang berpaling. Jadi jelas ini kehancuran Niniwe, hukuman Tuhan kepada umat manusia. Kalau sudah Tuhan marah, saudara, siapa lawannya, saudara? Maka kita belajar takut, kita bersyukur dengan belajar Alkitab ini. Kita makin mengerti supaya kita hidup takut akan Tuhan. Ayat ke-9, jarak perak, jarak emas, sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, kelimpahan segala barang yang indah-indah. Apa bisa dibayangkan kalau saudara sudah kacau balau, terjadi penjarahan emas perak, itu bukan milik kita. Kalau sudah dijarah, kacau, saudara, tidak ketenangan dalam hidup. Ya, ayat 10, ketandusan, penandusan, dan penindasan. Terjadi penindasan, saudara. Hati menjadi tawar dan lutut koyak, segenap pinggang gemetar, dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi. Sudah tidak ada kasih. Semua menjadi orang durhaka. Karena apa? Tuhan sudah menghendakinya. Tuhan sudah marah kepada manusia. Karena manusia jatuh di dalam dosa, tidak bertobat. Ayat 11, di mana gerangan persembunyian singa dan gua singa-singa muda, tempat singa pulang pergi, tempat anak singa, di mana tidak ada yang mengganggunya. Biasanya singa itu menerkam supaya cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhi liangnya dengan mangsa, dan persembunyiannya dengan terkaman. Ayat 13 yang terakhir, lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikian firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu di atas bumi. Ada suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Nahum pasal 2 ayat 1-13. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, saudara semua, diberkati Tuhan. Mari kita mau kembali kepada Tuhan. Jangan main-main dosa. Ini contoh. Hukuman atas Niniwe hancur semua. Semua para teruna-teruna, permaisuri, ya, dayang-dayang, hancur dia semua, rusak semua, saudara. Kacau balau. Kalau sudah hukuman Tuhan atas dunia ini, semua kacau balau, tidak ada damai sejahtera. Bahkan di Wahyu dikatakan orang sampai mau mati tidak bisa mati, saudara. Karena apa? Ternyata hukuman Tuhan dahsyat. Ini baca, saya mau baca, ya. Wahyu pasal 9 ayat 6. Orang mau mati tidak bisa mati, saudara. Wahyu 9 ayat 6 dikatakan, dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tapi maut lari dari mereka. Karena hukuman Tuhan atas dunia ini. Karena dunia sudah penuh dengan dosa, hidup di dalam kefasikan. Maka pentingnya kita, sebelum itu terjadi, mari kita adalah orang pilihan Tuhan. Bertobat kita, datang kepada Yesus. Biar makin hari, makin kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Maka janji Tuhan, Yesus akan menyertai kita. Amin. Yesus besertamu. Amin. Haleluya. Manis dan senang lindungannya. Alai penjagamu. Tuhan Yesus jaga, lindungi kita anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, hari Minggu yang indah ini kita mendatang kepada Yesus, beribadah kepada Tuhan. Bawalah tubuh jiwa roh kita fokus kepada Tuhan, memuji bersorak-sorai dan dengar firman Tuhan. Dan kita makin hari makin dekat dengan Tuhan, karena hari Tuhan segera akan tiba dan kita akan menikmati hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga kekal selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.